Halo guys, balik lagi dengan gue Faiz di FZ Gaming Channel ya. Jadi hari ini guys, ya ini adalah mungkin jadi episode terakhir ya di pembahasan mengenai kelas dan subkelas operator. Karena kita sudah masuk di kelas yang paling terakhir teman-teman, yaitu adalah spesialis ya, kelas spesialis. Seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita masuk ke pembahasan boleh kali ya kasih like-nya dulu, subscribe-nya juga sekalian, karena subscribe itu gratis teman-teman ya. Dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan langsung tanyakan aja di kolom komentar teman-teman ya. Jadi udah tanpa basa-basi lagi kita akan masuk ke pembahasan utamanya. Oke, kita masuk pembahasan operator spesialis teman-teman. Sebelum kita masuk ke subkelasnya, kita akan bahas terlebih dahulu apa sih spesialis itu. Jadi spesialis sesuai namanya ya teman-teman ya, spesialis. Jadi dia punya suatu kegunaan tertentu teman-teman ya. Jadi spesialis ini operator situasional teman-teman. Jadi tidak direkomendasikan kalian untuk pakai operator spesialis sebagai squad utama kalian, karena fungsinya sangat spesifik teman-teman. Jadi tidak semua stage teman-teman bisa bawa spesialis ini ya. Spesialis ini cocok untuk menghadapi stage tertentu, dan nanti teman-teman juga harus sesuaikan dengan subkelasnya mau pakai yang mana untuk stage yang mana. Jadi emang penggunaan spesialis ini agak susah ya, agak susah. Kalian harus paham mekanisme gamenya dulu. Tapi itu gak masalah, karena kalian bisa menyesuaikan diri sambil main juga. Gua akan jelasin subkelas dari operator spesialis teman-teman ya. Operator spesialis ini punya 8 subkelas teman-teman, termasuk banyak jika kemarin-kemarin kita bahas mengenai medic, caster yang cuma 6 atau 7. Sekarang kita spesialis punya 8 subkelas teman-teman. Apa aja itu? Jadi yang pertama ada eksekutor spesialis, yang kedua ada merchant spesialis, yang ketiga ada hookmaster spesialis, yang keempat ada ambusher spesialis, yang kelima ada push stroker spesialis, yang keenam ada trap master spesialis, yang ketujuh ada doorkeeper spesialis, dan yang terakhir ada geek spesialis. Masing-masing punya fungsinya sendiri dan kegunaannya masing-masing. Gua akan jelasin satu persatu, dimulai dari eksekutor spesialis. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu adalah eksekutor spesialis, atau kita biasa bilang fast redeploy spesialis. Sesuai namanya teman-teman ya. Jadi operator eksekutor spesialis ini dia punya kecepatan redeploy yang luar biasa cepat banget teman-teman ya. Hanya butuh beberapa detik untuk bisa di redeploy lagi. Beda sama operator biasanya yang memakan waktu sampai 50 bahkan sampai semenit. Bahkan ada yang lebih ya, ada yang lebih. Nah, eksekutor spesialis ini punya kelebihan dimana kemampuan redeploynya cepat banget ya. Cocok ketika kalian butuh bait banyak. Jadi ketika kalian bisa taruh satu untuk bait mati, kalian nunggu lagi, terus butuh bait lagi, taruh lagi. Jadi seperti itu cara pakainya eksekutor spesialis namanya. Eksekutor spesialis ini punya DP cost yang rendah sebenarnya, murah. Tapi untuk statsnya dia stats biasa aja teman, nggak kuat, nggak lemah juga. Dan eksekutor spesialis ini ada juga yang bersifat defensif atau ofensif teman-teman, dan itu penggunaannya berbeda. Kasus yang pertama tadi gue bilang untuk bait itu cocok untuk operator eksekutor yang bersifat defensif, contohnya seperti Gravel. Tapi ada juga operator spesialis yang fungsinya untuk crowd control, karena dia punya stun, slow seperti itu teman-teman ya. Ada juga eksekutor spesialis yang punya kemampuan untuk nyulik musuh. Jadi misalkan ada satu musuh yang mengganggu kalian, operator kalian nggak bisa jangkau, nah kalian bisa drop operator spesialis fast redeploy atau eksekutor ini untuk membunuh musuh yang tadi. Contohnya si Phantom atau si Texas the Omertosa ya. Intinya simple banget eksekutor ini. Intinya dia fast redeploy teman-teman ya. Jadi kemampuan redeploynya bisa cepet banget. Untuk startnya normal, DP cost-nya dia rendah,
Oh ya, satu lagi, tidak semua fast redeploy ini redeploynya cepat ya. Ada satu lagi yang lambat, yaitu adalah thermal X ya. Operator bintang 1 ya. Itu redeploynya rendah teman-teman. Oke, kita masuk ke subclass kedua teman-teman, yaitu adalah merchant specialist. Merchant specialist ini bisa dibilang spesialis yang mahal DP-nya ya. Mahal DP-nya bukan dalam arti DP cost-nya rendah, tinggi ya, bukan. Karena merchant specialist ini punya suatu trait teman-teman, dimana ketika kita deploy dia, maka dia akan makan 3 DP setiap 3 detik. Jadi 1 DP per detik. Artinya apa? Ketika kalian mengandalkan kemampuan DP regen normal suatu stage, kalau kalian pakai merchant ini, maka DP kalian nggak akan nambah, nggak akan bisa nambah, karena begitu nambah 3 ngurang 3 lagi, nambah 3 dimakan 3 lagi. Jadi ketika kalian bawa merchant spesialis ini, usahakan kalian bawa DP print yang lumayan kuat seperti Myrtle ataupun ya Flag Bearer Vanguard lain. Intinya usahakan bawa Flag Bearer Vanguard ketika kalian mau pakai merchant spesialis ini ya. Kemampuan di deploynya cepat, tapi tidak secepat si executor yang pertama tadi. DP cost-nya kecil ya, jadi kalian untuk deploy operator ini tuh murah teman-teman. Deploynya murah, tapi itu tadi makan 3 DP tiap 3 detik. Nah, kelebihannya apa? Statnya di atas rata-rata teman, jadi hampir mirip guard ya. Hampir mirip guard. Jadi anggap aja ini guard tapi murah dari deploynya cepat teman-teman. Walaupun makan 3 DP tiap 3 detik ya teman-teman. Jadi usahakan kalian bisa cover. Soalnya ketika kalian kecepatan DP regennya sama kalah sama si kekuatan makan DP-nya si merchant ini, ketika DP kalian nggak cukup untuk dimakan sama merchant operator ini, maka operator merchant ini akan otomatis kena retreat walaupun nggak mati, akan otomatis di retreat. Jadi itu aja untuk merchant teman-teman ya. Kita lanjut ke subclass ketiga, yaitu adalah Hookmaster. Gue biasa bilangnya puller ya, pull. Jadi operator Hookmaster ini adalah sebenarnya melee operator teman-teman, tapi dia bisa dideploy di mana aja, baik di low ground ataupun high ground. Nah, kelebihan utamanya yang dicari dari Hookmaster itu dia bisa narik musuh teman-teman. Jadi ketika kalian ingin memanfaatkan stage yang ada jurangnya atau ada lubangnya, itu kalian bisa pakai si puller ini. Jadi kalian bisa narik musuhnya ke lubang dan itu instant kill ya, itu instant kill ketika musuh jatuh ke lubang ya, kecuali musuh yang terbang teman-teman ya. Nah, statnya itu di bawah rata-rata, jadi dia agak tipis dan nggak sakit juga, defense-nya juga kecil, tapi dia bisa nyerang musuh yang terbang. Jadi ketika kalian butuh ya untuk terpaksa aja teman-teman ya, jangan dijadikan, sekali lagi, spesialis bukan untuk masuk ke squad utama, jadi bawa ketika perlu saja ya, jangan dibawa untuk kondisi stage normal teman-teman ya. Jadi simpel aja, Hookmaster ini intinya tukang tarik teman-teman ya, narik musuh ke jurang. Nah, ketika musuh sudah ke jurang, musuh akan mati instant kill. Easy gaming guys, easy gaming. Oke, kita masuk ke subclass keempat, yaitu ada Ambusher atau nama umumnya Stalker spesialis teman-teman ya. Intinya kelihatan dari nama-nama Stalker ya, dia ini punya negatif taunt gitu. Operator Stalker spesialis ini punya negatif taunt. Maksudnya apa? Gua sudah sempat jelasin soal aggro teman-teman. Jelasin sedikit soal aggro, dimana musuh itu akan nyerang operator yang paling terakhir kita deploy. Nah, negatif taunt ini membuat operator Ambusher ini jadi prioritas terakhir untuk ditarget sama musuh, walaupun kalian ngedeploynya paling akhir ya. Jadi sudah negatif taunt, dia punya pasif satu lagi, yaitu dodge serangan musuh baik itu physical atau arts ya, sebesar 50%. Jadi sudah musuh itu jarang nyerang dia, sekali nyerang 50% miss. Wah, ngeselin banget ya. Tapi kelemahan dia adalah dia nggak bisa ngeblok musuh karena blok countnya 0 dan attack speednya lambat banget teman-teman. Kalau kalian main Plants vs Zombies mungkin kalian tahu tanaman yang kayak duri-duri di bawah. Nah, Ambusher itu seperti itu. Jadi tidak bisa diserang dari
operator biasa, sama musuh biasa ya. DP cost-nya Ambusher ini juga terbilang mahal teman-teman, tapi kelebihannya dia ini ketika nyerang, yang diserang semua musuh yang ada di area serangan dia, jadi AOE serangan teman-teman. Mantap. Itu aja untuk Ambusher, operator Ambusher spesialis ya. Sekarang kita masuk ke Push Stroker spesialis. Nah, sebelumnya tadi gua udah bahas mengenai Hookmaster atau si tukang tarik ya. Push Stroker ini dia si tukang dorong tuh, kebalikannya. Kalau yang tadi narik, yang ini dorong. Sama-sama bisa dideploy di semua tile, tapi bedanya teman-teman, statnya dia di atas rata-rata karena ini dia punya dianggap sebagai melee operator yang untuk nahan juga. Dan dia ini BTW skillnya itu dia bisa nyerang semua musuh. Gua tadi lupa bilang Hookmaster tadi itu tarikannya itu satu musuh kecuali skill ya. Kalau skill ada yang bisa narik 2, tapi untuk normalnya dia tuh cuma narik 1. Nah, si Push Stroker ini dorong, dan yang didorong sama dia itu bisa lebih dari 1, tergantung block countnya dia. Bloknya 2 maka dia bisa dorong 2, bahkan bisa lebih teman-teman. Nah, operator Push Stroker dan Hookmaster itu dipengaruhi, performanya itu dipengaruhi oleh sama stat weight musuh, weight atau berat gitu. Jadi setiap musuh itu punya stat nggak kelihatan namanya weight. Nah, weight ini yang mempengaruhi seberapa jauh operator Hookmaster atau Push Stroker ini bisa narik ataupun dorong. Ketika Push Stroker ini misalkan punya kemampuan skill dorongnya sekian, kemudian dorong musuh yang beratnya beda, maka yang beratnya lebih ringan itu kedorongnya lebih jauh walaupun kemampuan dorongnya sama. Jadi biasanya teman-teman, musuh yang badannya gede atau boss itu biasanya punya weight yang terbilang tinggi banget sampai nggak bisa didorong ataupun ditarik sama Hookmaster atau Push Stroker. Jadi untuk Push Stroker atau Hookmaster nanti untuk boss nggak bisa ya. Untuk sekarang hanya ada mini boss saja teman-teman ya, hanya ada mini boss saja yang bisa didorong dan ditarik sama si Trapmaster atau Hookmaster tadi ya. Jadi simpel banget, Hookmaster sama Push Stroker ini sepaket teman-teman ya, sepaket. Jadi yang satu narik, yang satu dorong, dan rata-rata rate-nya sama. Yang Hookmaster itu yang nariknya cuma 1, Push Stroker itu nariknya dorongnya 2, bisa lebih dari 2. Simple banget ya. Kita masuk ke subclass berikutnya, yaitu ada Trapmaster teman-teman. Namanya udah ada kata-kata trap ya. Jadi benar ini operator bisa pasang trap, dan trapnya punya debuff yang berbeda. Ada yang meledak damage, ada yang stun, ada yang slow, ada yang sleep, macem-macem. Jadi Trapmaster ini sleep, macam-macam efeknya. Efek bomnya itu macam-macam, tapi rata-rata damage. Nah, ketika kita aktifin skillnya, biasanya operator Trapmaster ini bisa mengembalikan lagi jumlah trap yang bisa dipasang. Jadi trapnya Trapmaster ini terbatas teman-teman ya, tapi jumlahnya bisa kalian tambah ketika kalian mengaktifkan skill ya. Dan Trapmaster ini tidak termasuk ke dalam summon karena yang trap yang dikeluarkan itu tidak memakan deployment limit ya, tidak memakan deployment limit ya. Jadi kalian tetap bisa pasang banyak operator di samping Trapmaster tadi. Untuk statnya, Trapmaster ini punya stat yang mirip dengan single target sniper. Jadi simple banget. Trapmaster ini intinya bomber teman-teman. Kalau teman-teman gabut, teman-teman pengen bunuh musuhnya dari jauh, langsung aja pakai Trapmaster, pasang trap di sepanjang jalan musuhnya, itu mati dia pasti. Oke. Kita masuk ke subclass ke-7 yaitu Dollkeeper. Dollkeeper, ada kata-kata doll atau boneka. Ini gini, dia ini operator melee itu, tapi statnya di atas rata-rata, mirip guard ya. Nah, yang membedakan dia dari spesialis atau guard adalah
Dollkeeper ini punya substitute atau pengganti, yaitu berupa boneka. Jadi ketika operator biasa itu ketika dia kena damage yang gede dia akan mati, udah retreat. Nah kalau Dollkeeper ini ketika dia kena damage dia akan berubah jadi boneka dalam durasi tertentu 20 detik kalau nggak salah. Nah setelah 20 detik kalau boneka itu masih ada, bonekanya tadi akan balik ke operator normal lagi, dan begitu seterusnya ngulang terus selama dia nggak bisa dibunuh 2 kali dalam waktu yang dekat, Jadi gini, misalkan gini, Spectre Alter misalkan, Spectre Alter kena damage, lethal damage, jadi dia mati. Nah dia akan digantikan oleh bonekanya. Nah kalau bonekanya itu tidak mati dalam 20 detik, maka Spectre Alter tadi akan balik lagi, balik lagi menggantikan bonekanya. Dan ketika berikutnya si Spectre yang kena damage, Spectre-nya akan jadi boneka lagi. Gitu terus muter sampai musuh ini bisa bunuh bonekanya. Nah ketika dia masuk di mode boneka dan bonekanya dibunuh, maka baru full ke retreat, baru bisa ke retreat. Jadi ini termasuk bait yang cukup bagus teman-teman, tapi redeploy-nya dia lumayan lama ya. Nah bonekanya itu nggak bisa nyerang, nggak bisa ngeblok, bisa nyerang tapi nggak bisa ngeblok. Dan nyerangnya pun bukan berupa gebukan teman, biasanya aura, ada aura apa gitu, bisa nge-slow, bisa ngasih art damage aura atau apapun itu, macam-macam. Dan boneka penggantinya ini punya stat yang mirip sama operator aslinya. Dan satu lagi yang perlu kalian notice teman-teman di operator Dollkeeper ini, stat atau bukan stat, atau lebih tepatnya buff atau debuff yang diterima sama operator atau bonekanya itu nggak akan diteruskan ketika mereka berubah posisi. Misal Spectre-mu kena posisi freeze terus mati, akan keluar boneka. Nah bonekanya ini nggak kena freeze-nya hilang. Dan berlaku juga untuk buff operatornya. Misalkan teman-teman buff pakai Warfarin, buff attack, terus Spectre kalian mati ketika ada di buff Warfarin, maka begitu keluar jadi boneka ini nggak dapat buffnya Warfarin gitu. Jadi buffnya dibawa mati teman-teman ya, nggak diterusin. Simpelnya gitu. Ini simpel banget. Dollkeeper ini agak tricky pakainya, tapi kalau kalian bisa pakai, ini salah satu bait yang bagus banget karena rata-rata Dollkeeper itu berdamage teman-teman ya. Minimal tebel. Oke, kita masuk ke subclass terakhir yaitu Geek Spesialis teman-teman ya. Intinya gini, ini operator buffer teman-teman, buffer tapi friendly fire, karena caranya dia ngebuff itu dengan cara ngasih debuff dulu ke teman. Contohnya ya untuk saat sini yang ada di EN ada cuman Ak, dan Ak ini ketika ngebuff dia akan nembak operator yang dibuff dan bisa mati gitu ya teman-teman. Hati-hati pakai buff terutama Ak itu, hati-hati karena damage yang dikasih ke operator itu juga gede. Jadi kalau operator yang di buff itu seperti Blue Potion yang udah tipis, defense-nya kecil, maka Blue Potion-nya mati sebelum kena buff. Dan buffnya itu bersifat ofensif. Nah, apakah dia cuma buffer? Enggak. Geek operator geek spesialis ini bukan cuman support. Dia juga bisa nyerang teman-teman. Range unit dan statnya mirip seperti single target sniper atau marksman sniper. Dengan catatan dia punya rate dimana HP-nya akan kurang terus 3% tiap detik sampai dia bisa mati. Jadi kalau kalian pakai heal, kalau kalian nggak pakai healer, Geek spesialis kalian bisa mati. Jujur aja sih karena Geek spesialis itu cuma baru ada satu ya di global, yaitu si sama namanya Ak, dan Ak juga terlalu ngeri buffnya untuk dipakai. Jadi gue tidak menyarankan kalian untuk nge-build Geek spesialis kecuali kalian sepuh yang butuh mainan baru ya. Kalau ini bener-bener buat mainan doang guys, seru-seruan. Oke guys, jadi itu aja pembahasan kita pada video kali ini mengenai spesialis dan subclass-subclassnya. Gimana menurut kalian, apakah spesialis ini bakal kepake di akun kalian? Kalau menurut gue pribadi kepake, tapi tidak semua. Paling yang jelas kepake itu fast redeploy, hookmaster sama push stroker. Udah 3 itu udah pasti kepake. Kalian usahakan minimal ada 1 ya, di akun kalian. Jadi
Gitu aja guys, sekiranya untuk video ini, dan video ini juga sekaligus jadi penutup untuk series Arknight Newbie Guide bagian kelas dan subkelas operator. Mungkin untuk next video gua akan buatin series mengenai building squad, terutama untuk kalian yang newbie itu, baik itu squad low rarity, high rarity, sampai squad transisi antara dari low rarity ke high rarity-nya. Jadi ditunggu aja guys untuk videonya, gua akan buat secepat mungkin. Jadi sekian dari gua. Kalau kalian ada pertanyaan, tanya aja di kolom komentar, gua akan jawab. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya channelnya bisa berkembang. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.